Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabakdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kita tahu perbuatan yang tergesa-gesa tidak boleh kita lakukan, karena rata-rata perbuatan yang tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Tapi dalam beberapa hal kita malah disuruh untuk tergesa-gesa. Boleh buru-buru, boleh mempercepat. Urusan apa saja yang harus kita percepat itu? Pertama, kalau melihat dalam beberapa ayat Al-Quran, yang harus kita percepat itu adalah bertaubat, menjemput ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu batas umur kita masing-masing. Ada orang memang dikasih kesempatan sampai punya cucu, sampai punya cicit, sampai usia lanjut. Tapi ada orang belum sempat naik ke pelaminan, belum sempat menikmati masa remaja, sudah Allah panggil menghadap. Bahkan ada orang yang baru lahir saja, hitungan beberapa menit sudah Allah panggil kembali. Bahkan yang lebih awal, dalam kandungan pun sudah ada yang meninggal dunia. Nah, kita yang sampai dikasih kesempatan sampai usia balik, ketika malaikat sudah punya tugas dan tanggung jawab di sebelah kiri dan kanan kita, Rakib dan Atid, berarti seluruh kebaikan kita akan tercatat. Tapi risikonya seluruh keburukan kita, dosa kita, maksiat kita, kejahatan kita juga akan tercatat dengan baik. Tidak ada satupun catatan yang akan terlewat pada dua petugas yang telah Allah utus itu, malaikat Rakib dan malaikat Atid. Nah, karena kita tidak tahu batas umur kita masing-masing, perintah yang diminta dalam Al-Quran adalah perintah untuk mempercepat, bersegera, berlekas diri untuk menjemput ampunan. Surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu menjemput ampunan dari Tuhanmu. Cepatlah, lekaslah, buru-burulah untuk menjemput ampunan, maghfirah dari Tuhanmu. Kenapa harus dipercepat? Kenapa harus buru-buru? Ada bonus. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan sorga yang luasnya meliputi luas langit dengan bumi.
Uiddat lil muttaqin, Allah peruntukkan surga yang luas itu, ampunan yang diberikan, maghfirah itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi rugi orang kalau sampai ketika ajal datang kesempatan untuk bertaubat belum terlaksana. Celaka orang kalau tidak sempat taubat sebelum maut menjemput. Kenapa kita harus tobat? Kenapa kita harus menjemput maghfirah? Kenapa kita harus memperlekas dan mempercepat? Kan usia masih bisa panjang, kan badan masih sehat, waktu masih lama, tapi tidak ada jaminan kita masih bisa tidak melihat matahari terbit esok pagi. Tiap matahari tenggelam di kaki langit sebelah barat, persiapkanlah dirimu dengan takwa, karena kamu tidak tahu masihkah akan kamu lihat matahari terbit di ketika pagi hari. Sebagian besar kadang-kadang kita terkejut. Lah dulu si anu ndak menyangku awak doh. Tak kaju si awak. Rata-rata kan seperti itu. Tapi kalau orang lain bisa tidak menyangka kematian akan datang dalam waktu cepat, kita bagaimana? Kita tidak tahu kapan kita akan berangkat menghadap Allah. Tapi mati itu satu kepastian, karena mati hak dan kewajiban bagi yang namanya hidup. Kenapa juga harus dipercepat? Dalam hidup kita bisa mudah melakukan dosa dan kesalahan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kalau memang tidak pernah bersalah, mungkin malaikat itu. Tidak pernah berdosa, bukan manusia itu. Tapi kalau dia masih pernah salah, pernah hilaf, pernah lupa, pernah berbuat dosa, itu karena dia manusia. Nah, ada 4 hal yang paling rentan dengan kita, yang mengantarkan kita kepada kesombongan. Makanya harus kita introspeksi cepat. Pertama, orang itu bisa berubah sikapnya, berubah perangainya, berubah tingkah lakunya, muncul kesombongannya karena 4 hal. Apa yang pertama? Bertambah hartanya. Kita terlahir tanpa membawa harta apa-apa. Anak yang lahir telanjang bulat. Tapi kemudian Allah kasih rezeki, Allah kasih karunia, Allah berikan keberkahan. Nah, ketika dikasih rezeki itu, ada orang yang bertambah syukur, ada orang yang bertambah kufur. Maka Nabi Sulaiman dahulu ketika dia memiliki segalanya, bertambah banyak harta bendanya, apa ucapannya? Ini semua adalah karunia Tuhan kepadaku untuk menguji diriku. Apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur? Hati-hati dengan pertambahan rezeki. Karena banyak orang bertambah rezekinya, bertambah tamaknya, tambah serakahnya, tambah sampilik karyangnya, tambah bahilnya, tambah sewenang-wenangnya, tambah hendak peduli halal haramnya, tambah hendak mau bersedekahnya, tambah hendak mau bayar zakatnya, tambah hartanya, bertambah sombongnya. Yang kedua, kenapa kita juga harus mempercepat taubat kita? Resiko kesombongan itu muncul ketika orang bertambah tinggi jabatannya, bertambah kewenangan dan pengaruhnya, bertambah zolimnya,
bertambah pula sikap aniayanya, bertambah sewenang-wenangnya. Maka kisah tentang ini kan sudah ada dulu. Bertambah hartanya, bertambah tamak dan rakusnya, Korun. Bertambah tinggi pangkat jabatannya, bertambah sewenang-wenangnya, Fir'aun. Sudah ada dulu. Ketika Allah kasih dia kewenangan, ketika Allah kasih dia jabatan, Allah berikan dia pengaruh, justru bukan untuk berlaku adil, tapi memberlakukan hukum rimba. Makin berkuasa, makin banyak yang tertindas. Karena di rimba itu kan tidak ada aturan. Siapa kuat dialah rajanya. Siapa yang lemah rasailah seorang. Dua, hati-hati bapak, ibu, saudara yang bertambah kewenangan jabatan, bertambah tinggi pangkat dan kedudukan. Yang ketiga, resiko kesombongan itu muncul. Kenapa kita harus mempercepat taubat? Orang bertambah ilmunya, tambah tinggi ilmunya, tambah sombongnya, tambah tidak boleh dikritik, tambah tidak boleh untuk ditunjukkan yang benar. Dia benar sendiri, orang lain salah semua. Makanya orang pintar itu bagus, merasa pintar itu tidak bagus. Orang benar itu bagus, merasa benar itu tidak bagus. Orang bertambah ilmunya, bertambah pula sombongnya, bertambah pula keangkuhannya, bertambah pula tidak menerima yang benar. Padahal saraf-saraf di otak kita juga ada masanya akan berakhir dan berfungsi, tidak akan normal selamanya. Dia akan putus urat-uratnya, dia akan mati selnya. Tapi banyak orang bertambah ilmunya, bertambah sulit urusan orang kepadanya. Yang keempat, yang beresiko ini yang paling rawan di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak dikasih harta, mungkin. Tidak dikasih jabatan, yalah. Tidak dikasih ilmu, yalah. Tapi satu, ada orang sombong itu bertambah kesolehannya, tambah rajin sholatnya, tambah banyak rianya, tambah banyak ibadahnya, tambah solehnya, tambah banyak baca Qur'annya, tambah kesombongannya. Ada yang bisa talak melawan den dah. Den sekali 15 hari hatam Quran, den sekian juz hafal ayat, den 5 waktu berjamaah, den tiap malam tahajud, dan berimpak paling banyak. Kalau sudah seperti itu, empat ini bukan membawa keberuntungan, tapi menunggu kecelakaan besar. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan kemauan untuk bertaubat sebelum berpisah ruh dengan jasad. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.